Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, pada tanggal 2 September kemarin kita sama-sama tahu bahwa kiai-kiai Torekoh berkumpul menemui PBNU di tempat kerjanya. Untuk apa itu mereka atau beliau semua hadir ke PBNU? Dan kehadiran mereka dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Kholwani. Beliau seorang ulama yang benar-benar tulus ingin menegakkan kebenaran terutama di NU, sehingga tak ada jejak digital buruk sedikit pun dalam beliau itu. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Beliau bersama para kiai thariqah di Indonesia datang ke PBNU. Yang pertama yaitu memberitahukan bahwa kepengurusan idarah di Jatman itu berakhir September tahun 2023, sehingga sampai pada hari ini telah mundur 1 tahun. Kalau kita melihat di sini, ya memang cukup disayangkan bahwa kepengurusan di Jatman itu sudah amburadul. Itu pun ya sebenarnya kita tidak boleh maklum terhadap hal demikian. Kita perlu membenahi segala bentuk aturan dan administrasi di dalam berorganisasi demi terwujudnya marwah dari organisasi tersebut, bahwa organisasi kita memang taat kepada aturan yang sudah disepakati. Maka dari itu memang perlu Kiai Haji Kholwani beserta kawan-kawan meluruskan bahwa segera dibentuk kepengurusan yang baru sesuai undang-undang yang mengarah kepada kekuasaan itu ada di PBNU, supaya bila waktunya pergantian kepemimpinan itu bisa diinstruksikan oleh PBNU. Itu tujuan dari Kiai Kholwani beserta pengurus Torekoh yang lain datang ke PBNU. Tujuan yang kedua dari beliau itu adalah menyikapi situasi di Jatman terakhir ini, menyikapi situasi kepengurusan Jatman di akhir-akhir ini. Nah, kenapa perlu disikapi? Karena kepengurusan Jatman akhir-akhir ini terjadi begitu banyak masalah. Seperti apa kepengurusan Jatman? Masalah yang ada di Jatman yang sangat viral itu adalah terjadinya pergantian sejarah berdirinya Jatman yang sudah diubah oleh Habib Lutfi. Kalau ada kata-kata diubah sedangkan yang merubah itu Habib Lutfi,
Ini ya cukup mengejutkan. Masalahnya apa? Memang Habib Lutfi ini banyak merubah-rubah sejarah. Ini fakta ya, bukan fitnah ya. Jadi kalau Jatman itu sejarah berdirinya dirubah oleh Habib Lutfi, ya pantas kita semua untuk menyikapi. Bukan hanya sejarahnya. Kalau sejarah berubah, maka silsilah pasti akan berubah. Karena silsilah itu sangat erat kaitannya dengan sejarah berdirinya. Semacam itu. Seperti sejarah berdirinya NU terkait dengan Bayai Hasyim Asy'ari, Bayai Khalil Bangkalan, tentu arah tawasulnya ke sana. Paling tidak semacam itu. Kalau di Jatman dirubah, nanti arah tawasulnya akan berubah. Silsilahnya akan berubah. Dan demikian pula yang dirubah oleh Habib Lutfi itu adalah istilah-istilah di kepengurusan. Jadi di kepengurusan itu kalau di PBNU ya PBNU, kalau atasnya lagi ada Rois Am PBNU dan seterusnya, itu ada istilah kepengurusan di masing-masing lembaga dan bano. Dan ini sudah dirubah dari aslinya oleh Habib Lutfi. Harusnya perubahan itu resmi, tidak boleh sakar PDW, tidak boleh semaunya sendiri, sehingga terjadi permasalahan di kemudian hari yang tidak baik semacam ini. Tapi memang kenyataannya Habib Lutfi itu kebaikannya dipertanyakan. Kenapa beliau merubah sejarah NU diantaranya? Seperti yang mengatakan bahwa yang bisa ngedekne NU, mendirikan NU itu hanya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya dari Pekalongan atau Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Ini kan menyamakan antara Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan dengan Syekhona Khalil Bangkalan sederajat. Tidaklah, itu tidak ada sejarahnya. Kalau memang ada catatan sejarah tidak masalah. Kalau tidak ada catatan bukti sejarah, itu namanya adalah fitnah. Kalau ini dibiarkan, semua orang bisa mengklaim semacam itu. Akhirnya sejarah jadi runyam. Demikian pula berdirinya NU, sebagaimana dikutip di dalam buku Cahaya dari Nusantara. Berdirinya NU atas restu 5 habaib. Ini kan Habib Bahar juga mengatakan semacam itu. Ini kan berarti sudah sekongkol untuk membelokkan arah perjalanan NU dan arah dari sejarah NU itu sendiri. Mereka rame-rame membobol NU semacam itu. Makanya perlu di Jatman ini lewat Kiai Haji Kholwani ini untuk diluruskan kembali Jatman sesuai aslinya, agar anak cucu kita bisa berpegang teguh di NU ini dengan benar. Sedangkan Jatman ini adalah termasuk bagian dari NU yang sangat penting. Organisasi NU yang bernama Jatman ini adalah sangat sensitif dan sangat penting sekali. Maka perlu disikapi oleh kita semuanya. Dan yang ketiga, akhirnya dari Kiai Haji Kholwani bersama kiai-kiai Torekoh yang lain mengharapkan segera diangkat atau diadakan pemilihan pengurus yang baru, sehingga perjalanan Jatman bisa stabil kembali seperti semula, seperti istilah yang ada di dalam NU, yaitu khitoh, kembali pada asalnya, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya habaib di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan tes DNA, mereka itu keturunan Yahudi Askenazi. Siapa Yahudi Askenazi? Orang-orang Eropa yang diantaranya yaitu orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia waktu itu, setara atau selaras
hasil tes DNA mereka, yaitu G, Yahudi Askenazi. Ini sangat masuk logika akal sehat. Sedangkan keturunan Nabi yang asli secara tes DNA haplogrupnya adalah J1. J1 itu adalah keturunan Rasulullah, berarti bangsa Arab. Maka mustahil kalau habaib yang berhaplogrup G itu menjadi keturunan Rasulullah, sebab sudah beda bangsa. Bangsa saja sudah tidak mungkin, apalagi secara personil keluarga Nabi, maka sangat mustahil. Maka para pakar mengatakan mustahil habaib Ba'alwi di Indonesia ini menjadi keturunan Nabi. Bangsa saja sudah tidak, apalagi menjadi suku dari sebuah bangsa, sangat mustahil. Dan ini adalah fakta. Kalau kita masih membelanya, berarti kita di dalam ujian yang besar telah menyamakan orang Yahudi dengan Rasulullah SAW yang sangat mulia. Maka dari itu kesimpulannya, keturunan Rasulullah secara internasional haplogrupnya itu J1, sedangkan habaib di Indonesia itu haplogrupnya adalah G. Sebagaimana kemarin Habib Agus juga sudah rela tes DNA dengan fakta yang ada, ternyata haplogrupnya G, ya memang Yahudi, bukan keturunan dari bangsa Arab, apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah itu adalah keturunan dari mereka orang-orang Yahudi, tentu haplogrupnya adalah G. Maka dari itu yang berhaplogrup J berarti bukan keturunan Rasulullah, dan itu pun mustahil. Sedangkan haplogrup dari keturunan Rasulullah yang bersandar kepada keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, ini haplogrupnya adalah J. Maka mustahil bagi yang berhaplogrup G ini adalah keturunan dari Rasulullah, mustahil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.